Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Rizal Qurrata Ayuni, dosen Prodi PAI di STIT Al-Azami Cianjur. Dalam rangka mengikuti program PKDP 2026, saya akan menampilkan video pembelajaran di mata kuliah Ilmu Pendidikan Islam. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Daramang sadayana. Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Oke, terima kasih teman-teman mahasiswa yang sudah berkenan hadir ya. Dan nampaknya mungkin ada beberapa mahasiswa yang tidak hadir. Kira-kira alasannya? Sakit, izin? Apalagi sekarang izin samennya. Aduh, wisuda, pelepasan, rapot, terus bareres. Berarti tinggal healing. Anu atos mah. Ya. Oke. Sebelum ke materi, saya ingin absen terlebih dahulu. Kang Ahdan, Ahmad Sofiullah, Kang Bayu, oke. Teh Dea, Intan, izin. Mahasiswa, kita akan berdiskusi ya berkaitan dengan pengaruh globalisasi terhadap akhlak dan perilaku manusia di dunia pendidikan. Tapi sebelum ke sana, tentu teman-teman mahasiswa harus mengetahui terlebih dahulu apa tujuan dari materi ini. Capaian-capaiannya yang harus teman-teman lewati dari mata kuliah ini kira-kira apa begitu ya. Ini ada 3 tujuan pembelajaran yang harus teman-teman miliki. Yang pertama, memahami definisi dan ruang lingkup globalisasi secara menyeluruh, mencakup aspek ekonomi, sosial, budaya, dan teknologi. Yang kedua, mengidentifikasi pengaruh globalisasi terhadap akhlak dan perilaku manusia di dunia pendidikan, baik itu dampak positif ataupun negatifnya. Nah, definisi, kemudian ruang lingkup dan pengaruh globalisasi. Mohon izin saya menyampaikan definisi terlebih dahulu. Apa itu globalisasi? Globalisasi adalah proses integrasi dan interaksi antar negara yang mencakup bidang ekonomi, sosial, budaya, ya, secara global, secara menyeluruh. Nah, proses ini dipercepat oleh kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Kemudian selanjutnya, pengaruhnya. Pengaruh globalisasi antara lain mempercepat pertukaran informasi ya lintas batas, kemudian mendorong perubahan budaya lokal serta membuka tantangan sekaligus peluang baru di dunia pendidikan. Yang dimana tentu pengaruh globalisasi terhadap seluruh aspek kehidupan manusia saat ini itu ke arah 2 dampak. Dampak yang pertama dampak positifnya dan yang kedua dampak negatifnya. Definisi akhlak. Tadi kan variabel yang pertama ya, yang berkaitan dengan globalisasi. Sekarang variabel yang kedua, yaitu akhlak atau perilaku. Artinya, ada kaitannya antara globalisasi dengan akhlak manusia atau perilaku manusia saat ini. Nah, sebelum nanti ke pengaruh, kita pahami dulu definisi akhlak atau perilaku ya menurut ahli pendidikan. Yang pertama menurut siapa? Yang adalah akhlak adalah sikap dan perilaku yang mencerminkan nilai-nilai agama dan sosial, menjadi landasan karakter seorang muslim yang sejati. Nah, mencerminkan nilai sosial dan agama dan sosial. Ya, artinya apa? Artinya antara nilai agama dan sosial itu beriringan, tidak boleh dipisahkan. Kalau dipisah-pisah, nanti masuknya ke sekulerisme. Nah, menurut Kiai Haji Ahmad Dahlan, antara nilai agama dan sosial itu beriringan bersama-sama, tidak boleh dipisahkan. Ya. Kemudian, menurut Slameto juga intinya adalah nilai-nilai yang ada terkandung
di dalam kehidupan sehari-hari, terutama apa? Terutama di lingkungan sosial. Kenapa? Karena manusia itu adalah makhluk sosial, artinya punten, manusia itu tidak bisa hidup sendiri. Sedangkan salah satu pengaruh dari globalisasi atau adanya teknologi, adanya media sosial saat ini menjadikan manusia lebih individualis. Ini ada 5 fenomena akibat globalisasi di dunia pendidikan, ya. Coba, Tagil bacakan nomor 1. Yang pertama, dominasi budaya asing yang menggeser nilai-nilai lokal dan tradisi dalam lingkungan sekolah. Misalnya apa coba? Yang menggeser nilai-nilai lokal dan tradisi. Baik itu di lingkungan sekolah ataupun di masyarakat. Menggeser. Teman-teman, di sini kan ada yang sudah melaksanakan saman? Udah ya. Rata-rata gurunya itu mengajarkan tarian-tarian joget. Bukan, yang mengarah kepada budaya barat. Nah, ini teman-teman ada pembagian kelompok tadi yang sudah disepakati. Berapa kelompok? 3 ya. Berhitung 1 sampai 3 ya. Dari sebelah sini. 1, 3, 1. Tentukan dulu permasalahan atau fenomenanya yang mau diangkat apa? Kita cek dulu kelompok pertama yang akan presentasi. Tapi sebelum presentasi menyampaikan materi harus yel-yel terlebih dahulu, ya. Silakan klik. Remove. Oke. Silakan kelompok kucing, jangan malu-malu. Baik. Aturan yang pertama, audiens harus memperhatikan, tidak ada yang ngobrol, tidak ada yang main HP. Kalau mau video silahkan atau mendokumentasikan silakan, tapi tidak sambil mengobrol ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kucing yang beranggotakan 4 orang. Dan perkenalkan nama saya Bayu. Ini di pinggir saya siapa? Saya Sari. Saya Yang kami di sini namanya kelompok kucing akan memaparkan hasil diskusi kami ke depan. Ya di awal silakan. Saya di sini akan mencoba menjelaskan ya. Fenomena yang kami ambil itu adalah faktor media sosial dan teknologi yang dimana pada saat ini itu sangat mempengaruhi ya, era itu mempengaruhi kita semua dari era globalisasi ini. Yang pertama itu perkembangan teknologi informasi dan media sosial memberikan pengaruh yang signifikan ya terhadap pendidikan akhlak dan perilaku peserta didik. Klik. Bismillah. Wow.
Oke. Siap? Siap. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok Saum Manusia Unggul yang berjumlah anggota berapa orang? 5 orang. Di sini ada Agus Rahayu, ada saya Titi Maria, saya Rismawati, siap, guys? Siap. Di 2 kilo kami tadi kalau mau tak tolong habis semua manusia unggul. Pertanyaannya bagaimana globalisasi mempengaruhi akhlak dan perilaku di dunia pendidikan berdasarkan fenomena tersebut? Nah, di sini terdapat jawabannya. Globalisasi mempercepat arus informasi melalui internet dan media sosial. Peserta didik dapat dengan mudah mengakses budaya dan gaya hidup dari seluruh dunia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Fakura yang akan menyanyikan yoyonya. Siap? Kelompok kami belajar bersama, cita-cita, yes, 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 yes. Kita lanjut ke pembahasannya. Di sini di sini kami mengambil judul atau tema yang mengenai fenomena melemahnya peran keluarga dan lingkungan akibat globalisasi. Nah, di sini jadi banyak sekali adegan-adegan atau fenomena yang sangat tidak masuk akal gitu ya, karena perkembangan era digital sekarang. Seperti di sini ada penyebabnya, orang tua terlalu sibuk bekerja. Nah, ketika orang tua sibuk bekerja, nah anaknya itu selalu dianggurin gitu ya, kalau bahasa Sundanya, selalu dicuekin. Jadi pola pikir si anak itu terlalu tidak menyebar atau tidak bisa menyalurkan ingin kita capai ya, terutama di tujuan pembelajaran tadi yang sudah disampaikan, bahwa teman-teman sudah bisa mengevaluasi ya dari fenomena-fenomena yang teman-teman diskusikan, mulai dari adanya media sosial ya, kemudian akhirnya kepada bullying ya, kemudian tadi peran orang tua, dan salah satu yang harus diupayakan oleh orang tua adalah memfilter, mulai dari menjadi role modelnya. Tadi betul ya, jangan sampai kita hanya memerintahkan saja untuk main HP wae tapi orang gitu ya. Nah itu teman-teman untuk hari ini ya, kita sedikit refleksi. Yang pertama tadi ya, banyak pengaruh globalisasi, tapi tentu kita tidak bisa melepaskan diri dari arus globalisasi ini. Salah satunya ada media sosial, tapi kita harus menggunakan sebijaksana mungkin, secara adil waktunya dan tempatnya juga. Dari sini ada yang mau ditanyakan dulu? Sudah jelas semuanya? Ya, oke. Jadi capaian pembelajaran sudah kita capai ya, sudah ada teman-teman capai. Nah, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Kita tutup dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.